Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu iPhone 13. Sebenarnya kemarin saya sudah beli iPhone 14, cuma kali ini saya mau review iPhone 13. Apakah masih recommended? Dan seperti biasanya saya belinya online ya. Oke, dan langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Oke, ini dia yang kita beli yaitu iPhone 13 ya, iPhone 13 yang kita beli. Boxnya kayak gini, dan ini saya dapetin yang IDA ya, saya belinya di TikTok sih. Jadi saya dapetin harganya 13.500.000-an ya, RAM 256 GB ya, 256 GB. Oke, sekarang kita buka green peel-nya. Kalau kita beli di toko offline ini harganya kemarin 14 juta lebih sih, 14 juta setengah kalau di iBox. Jadi kita belinya online aja sih. Ada yang paling murah itu dengan chargernya, entah dikasih charger apa, katanya dikasih charger sekitar 14.250.000. Oke, dan boxnya seperti ini, biasanya kotor ya. Pernah dibuka kayaknya, mas baru masih ada kotornya, ini ada debu-debu gitu ya. Dan ini kita taruh dulu smartphone-nya. Saya sebenarnya minta dua warna sih, warna hitam dan warna blue. Ternyata nggak ada yang warna blue, warnanya hitam aja. Jadi kita dikasih warna hitam dua. Yang satunya sudah saya unboxing buat konten di TikTok ya. Dan dalamnya seperti ini. Ada SIM ejector, panduan singkat, dan juga stiker Apple-nya ya. Ini yang keren buat ditempel-tempel di mobil, sepeda motor atau yang lainnya. Dan di sini ada kabel Lightning-nya, masih Lightning karena bukan iPhone 15 ya. Yang sudah Type-C cuma iPhone 15. Kita pinggirin dulu dan kita buka. Siap, mantap. Dan kita nyalakan. Wis, mantap. Nyala. Sebenarnya ada beberapa varian ya, mulai dari varian internal 128 GB yang harganya 11 jutaan ya, dan ada yang 256 GB harganya 13 jutaan, dan yang 512 GB kayaknya sekitar 18 jutaan kemarinnya, lupa sih. Untuk varian warnanya ini banyak sih, ada yang Starlight putih itu ya, Midnight hitam, ini blue, pink, red, dan green. Saya ambil warna hitam aja, wis. Kita gini. Dan sekarang kita setting-setting bentar. Oke, dan saya juga beli charger ya, karena kalau iPhone kan tadi nggak dapat chargeran. Jadi kita beli ini dari yang merek Ugreen ya, sudah 20 watt, dan ini dalamnya kayak gini. Ini dari dalamnya cuma dapat kepala charger kayak gini. Dan di sini nggak ada, cuma panduan singkat aja di dalam, nggak ada kabel-kabelan ya. Enggak ada kabel-kabelan, panduan singkat kan. Nah, itu maksimal 20 watt. Oke, mantap. Oke, ini dia smartphone-nya, dan saya sudah setting-setting bentar tadi ya, setting-setting tipis gitu aja. Dan karena saya yang belinya ini nggak dapat charger ya, iPhone 11 ke atas itu sudah nggak ada dapat charger yang sekarang. Jadi saya beli yang merek Ugreen, dan yang Ugreen ini saya beli batoknya doang, jadi harganya sekitar 100 ribuan ya. Kalau teman-teman minat silahkan cek di deskripsi. Kenapa saya beli Ugreen? Karena kalau kita beli yang original dari iPhone ini mahal banget, sekitar 300 ribuan saya pernah beli, dan ya mahal gitu ya. Jadi saya beli dari Ugreen, dan ini ada yang versi ada kabelnya, ada yang enggak. Saya beli yang tanpa kabel, itu lebih irit sih, 100 ribuan. Kalau yang ada kabelnya paling selisih sekitar 30 ribu entah sampai 50 ribu ya. Dan sebelumnya saya juga pakai yang Usams, dan itu awet, mantap sih. 7 bulan itu cuma berkurang 1% ya baterainya, baterai health-nya itu aman banget sih. Dan sekarang kita bahas bagian bodinya. Bodinya ini kan glossy kayak ini, dan dia sudah menggunakan kaca ya, menggunakan Corning Gorilla Glass. Tapi saya nggak tahu Corning Gorilla Glass berapa, dan dia fingerprint magnet banget sih. Dan untuk framenya dia sudah menggunakan aluminium ya, makanya dia di bagian sini sisi-sisinya ini ada garis antenanya karena dia sudah menggunakan aluminium. Dan dia juga memiliki IP68 yang tahan di dalam air ya, sampai jaraknya itu sekitar 6 meter 30 menit katanya. Dan juga mendukung Apple Pay ya. Dan sekarang kita bahas bagian layarnya. Layarnya dia menggunakan layar Super Retina XDR OLED, ukurannya 6,1 inch. Dan resolusinya sudah Full HD Plus ya, yaitu 1170 x 2532 pixel. Rasionya 19,5 banding 9. Untuk kecerahannya sampai 1200 nit ya, mantap banget. Untuk proteksinya dia menggunakan ceramic shield glass, dan refresh rate-nya sayang banget masih 60 Hz ya. Ya harga 13 jutaan masih 60 Hz, dan dia juga sudah mendukung HDR10, Dolby Vision, dan lain-lain. Dan untuk OS-nya dia menggunakan iOS 15, bisa di-upgrade sampai 17-an nanti ya. Dan untuk keamanannya dia cuma ngandelin satu keamanan doang, yaitu dia menggunakan Face ID ya. Kalau kita nyalakan kayak gini,
Tuh sudah kebuka, tapi dia harus geser kayak gini, enggak kayak di Android yang kalau kita tekan langsung kebuka ya. Ini harus digeser ke atas kayak gini. Dan untuk prosesornya dia menggunakan prosesor dari Apple A15 Bionic yang sudah 5 nanometer. Yang mana kalau kita lihat di AnTuTu benchmarknya, ini entah saya yang salah atau smartphone-nya yang salah. Perasaan kemarin saya pakai iPhone 13 Pro itu masih sekitar 700-an atau 800 ribuan ya. Ini sampai 1.241.000. Begitu pula tadi pas saya coba AnTuTu benchmarknya itu panas banget. Kalau ini salah mungkin silakan komen di kolom komentar ya. Aneh. Dan untuk NFC-nya pastinya ada dong. Masa bisa Apple Pay tapi nggak ada NFC-nya, itu nggak mungkin kan. Ini pasti sudah ada NFC-nya. Rata-rata iPhone itu sudah ada NFC-nya ya. Dan untuk speakernya sudah stereo ya, bagian sini, di bagian bawah ini, dan juga di bagian atasnya ya. Yang mana kalau teman-teman pengen giring suaranya seperti ini. Dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 3240 mAh, nggak nyampe 4000 mAh ya. Tapi iPhone itu irit kok. Jadi dia nggak beroperasi, makanya dia mengefisiensi baterai itu lebih oke sih. Maka di sebagian aplikasi kayak TikTok apa segala macam itu kalau kita keluar dari aplikasinya, dia nggak bisa terus lanjut upload, nggak kayak Android. Makanya dia baterainya lebih irit. Dan dia juga bisa mendukung wireless charging sampai 15 watt MagSafe. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 7%. 7% lumayan banyak. Cuma kalau kita bandingkan dengan Android yang baterainya 5000 mAh, ini baterainya cuma 3240 mAh. Kalau dibandingkan dengan itu, ini irit banget sih. Karena baterainya nggak nyampe 4000. Dan apalagi kalau baterainya misalnya 4000, ini pasti irit banget ya. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger Ugreen yang 20 watt ya, dia 10 menit bertambah 18%, 20 menit bertambah 33%, dan 30 menit dia bertambah 45%. Jadi kalau kita gunakan yang 20 watt itu, kalau ada sisa baterai itu 10% atau 20%, 1 jam biasanya sudah full ya. Saya kemarin pengalaman pakai iPhone 13 Pro ya, itu cepat sih. Apalagi ini juga support sampai berapa watt ya, 30 watt masih support kayaknya, 65 watt pasti support kayaknya. iPhone rata-rata support sih, cuma disarankan pakai yang 20 wattan aja sih. Dan sekarang kita bahas di bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada dual kamera, yang mana kamera utamanya dia bersolusi 12 megapiksel aperture f1.6 wide, ada OIS-nya ya, dan 12 megapiksel aperture f2.4 ultra wide. Dan di bagian depannya ini 12 megapiksel aperture f2.2 wide, ada AIS-nya. Dan kalau kita lihat di setting-setting kameranya, di sini ada 1 kali X sampai kalau kita ngezoom sampai 5 kali ya. Ada ultra wide-nya juga. Dan di sini ya kalau kita aktifkan live-nya. Di sini untuk fitur-fiturnya. Dan di sini ada mode video, yang mana videonya ini bisa ngerekam sampai 4K 60 fps. Oke, 60 fps ya. Dan di sini ada mode cinematic, mantap, bisa mode blur gitu ya. Ada slow motion yang sampai 240 fps. Itu aja. Selang waktu juga ada. Di sini ada mode portrait, mode portraitnya kita bisa ganti filternya ya kayak gini. Oke, standar aja lah. Dan di sini juga ada mode panoramanya ya. Dan di kamera depannya dia juga sampai 4K 60 fps juga ya, mantap sih. Sama dengan kamera belakangnya. Dan untuk perekaman video dan fotonya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari iPhone 13. Kalau kita lihat dari layar sih, ya nggak usah diraguin lagi. Ini warnanya sesuai apa dengan yang saya lihat ya. Dan langitnya juga kelihatan banget ya. Kita ganti ultra wide bisa. Ini saya ngerekam 1080p 30 fps. Zoom kita coba sampai mentok 3 kali doang. Ya. Ini pakai ultra wide-nya ya. Kalau di layar sih kelihatannya agak goyang, tapi ini biasanya enggak sih. Dan sekarang kita coba buat lari ya. Kita coba lari. Yes. Gimana hasil ultra wide-nya? Goyang enggak? Dan sekarang kita pindah ke kamera wide-nya. Ini kita pakai kamera wide-nya. Kita coba buat lari. Dan yang ini saya ngerekamnya di 60 fps ya. Wih, mantap. Kita juga bisa ganti ke ultra wide-nya ya. Wih. Dan natural banget ya. Dan yang ini saya ngerekamnya di 4K 30 fps ya. Masih bisa ganti ke ultra wide. Dan warnanya natural banget tuh. Detail lawannya mantap sih. Kita coba putar ke wajah dan kita coba buat lari. Dan yang ini 4K 60 fps ya. Kita bisa juga ganti ke ultra wide. Ke ultra wide ya. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi kita masih bisa menggunakan 4K 60 fps ya. Tapi untuk ganti lensa ke wide itu nggak bisa tadi. Baru kalau kita ganti ke dari
wide dari ultrawide ke wide ini bisa nih. Kayaknya ultrawide dengan wide bisa sih, tapi kita harus ngerekamnya dari ultrawide ya tadi. Kalau dari wide tadi nggak bisa ya, apa cuman error. Kita coba buat dari ultrawide. Dan ini perekaman kamera depannya ya, wis natural banget. Walaupun di layar agak goyang, ini 30 fps ya. SD 30 fps. Tuh karakter awannya mantap. Dan ini kalau yang 60 fps. Ya parah sih kalau masih goncang, entah nanti hasilnya. Kalau kemarin yang 13 Pro saya punya enggak goyang sama sekali sih. Kalau yang kamera depannya bisa 4K 24 fps ya. Ganti ke 30 fps nya di 4K. Warnanya kalau agak aneh. Dan yang ini 4K 60 fps kamera depannya. Oke. Masih goyang. Dan dia bisa sinematik kan ya, kayak gini. Mode blur kamera depannya dan lumayan rapi. Walaupun di sela-sela jari itu masih kelihatan ya. Juga apa namanya, nggak blur. Kelebihan di iPhone 13 itu ada mode sinematiknya ini ya, dibanding dengan 12 atau yang 11. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari iPhone 13. Kalau kita lihat ini terang banget ya. Dan kalau kita coba ganti ke ultrawide masih terang banget, cuma bedanya resolusinya agak burik gitu ya. Dan itu flare-nya agak samar sih. Ini baru muncul. Dan kalau kita coba putar ke wajah kayak gini. Ini kalau malam-malam perekaman iPhone 13 kayak gini ya. Kita coba ganti ke ultrawide-nya. Nah, ini kalau kita ganti ke ultrawide-nya. Bagaimana? Teman-teman bisa nilai sendiri sih. Dan ini dia perekaman kamera depan dari iPhone 13. Lebih burik dari kamera belakangnya ya. Nih, noise banget. Ya, kurang tajam segitu ya. Tapi sudah oke banget ya. Dan kalau kita bandingkan perekaman kamera belakangnya iPhone dengan Vivo ya, P27 kayak gini sih. Cuma punya Vivo ini tuh yang nggak bikin nggak suka itu, bikin nggak suka itu. Kalau terangnya sama sih. Dan untuk hasil fotonya sih, iPhone nggak usah diragukan lagi ya. Detailnya itu mantap banget. Detail awannya juga cakep, baik kamera depannya, kamera belakangnya, mode portraitnya semuanya oke. Beda dengan hasil videonya, yang mana kalau kita lihat di videonya itu dia agak pucat gitu ya kalau di hasil videonya. Tapi kalau di hasil fotonya ini ya beda banget sih, naturalnya kelihatan banget. Dan kalau kita gunakan malam-malam ini terang banget ya. Bahkan saya coba bandingkan dengan Vivo V27, yang mana V27 itu dia terang banget ya. Ya teman-teman bisa lihat sendiri sih, sama-sama terang kayak gitu. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari iPhone 13 ini. Bagaimana teman-teman, suka gak? HP flagship pasti suka, apalagi mereknya iPhone. Cakep kan? Apalagi iPhone itu bikin gengsi loh, bikin style kita lebih oke kayaknya kata orang-orang. Walaupun sekarang saya nggak pakai iPhone, daily driver saya itu masih pakai Samsung sih. Kalau dulu saya pernah pakai iPhone 13 Pro ya. Dan kalau kita bahas bagian kekurangannya iPhone 13 ini ya, yang pertama dia nge-zoom di kameranya itu kalau foto dia cuma mentok 5 kali doang. Tapi kalau video dia mentok 3 kali doang. Ini parah banget sih. Ya memang dia iPhone ini cari aman sih. Lagian kalau kita mentokin kayak Android sampai 10 kali itu biasanya burik. Di akhir tahun 2023 ini recommended banget sih menurut saya. Walaupun ada teman-teman mungkin yang mau beli iPhone 14 atau iPhone 15. Ini masih recommended banget dengan harga yang cukup murah. Tapi kalau teman-teman ada budget lebih, saya saranin beli iPhone 15 aja sih. Harganya sekitar 16 juta sih. Selisih 3 juta dengan ini. Oke, mungkin itu aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.